orang, tujuh orang ya, 7 orang yang sudah masuk. Oke, pada pertemuan kita kali ini saya rekam ya. Tujuannya adalah untuk sebagai dokumentasi kita pembelajaran di sore hari ini. Oke, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Slide yang saya tampilkan kelihatan ya, tentang pemrograman bahasa rakitan. Kelihatan, Pak. Oke, jelas ya. Oke, ini di rumah atau di jalan ya? Atau masih ada yang di jalan? Ini saya di rumah, Pak. Oh, Di rumah, semua ya. Pak. Oke, jadi kalau minggu kemarin kebanyakan yang di jalan ya. Tapi kalau sore hari ini kelihatannya banyakan yang di rumah. Oke, kita mulai saja pembelajaran kita ini ya mengenai tentang pemrograman bahasa rakitan. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai tentang assembler. Ya. Assembler. Minggu kemarin kita sudah membahas mengenai tentang konsep dasar daripada bahasa pemrograman. Gitu. Ada bahasa tingkat rendah, bahasa tingkat menengah, dan ada bahasa tingkat tinggi. Gitu. Di dalam klasifikasi bahasa tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi itu bermacam-macam. Ya, jadi tergantung kita. Kita ingin mau menggunakan apa nih? Kita ingin menggunakan program apa nih? Saya ingin membuat aplikasi apa? Gitu. Sebelum kita menggunakan bahasa yang akan kita gunakan, kita tentukan terlebih dahulu kira-kira kita ini ingin membuat program apa. Setelah kita sudah ketahui, saya ingin membuat aplikasi misalkan keuangan misalnya. Kira-kira bahasa apa nih yang cocok untuk kita gunakan di dalam membuat aplikasi tersebut? Ya, selamat malam. Ya, ini sudah hampir semua masuk ya. Jadi pada pertemuan kemarin slide-nya itu sudah ada di Google Classroom, dan pertemuan ini slide-nya juga sudah ada ya, yang minggu kemarin sudah saya berikan. Jadi Anda tinggal buka aja slide-slide-nya. Dan setiap slide itu pasti setiap kali ada UTS atau UAS itu pasti akan saya keluarkan. Ya, saya memberikan soal itu nggak jauh dari PowerPoint ya, presentasi yang pernah saya berikan kepada Anda. Jadi materi-materi yang sudah kita bahas itu biasanya ada semua nanti pada saat Anda PTS. Oke, kita masuk ke dalam bahasa rakitan dengan assembler. Ya. Bahasa assembler merupakan jenis bahasa pemrograman yang ada pada generasi kedua. Itu. Jadi bahasa assembler ini terletak pada generasi kedua. Dia diklasifikasikan masuk ke dalam generasi yang kedua. Bahasa assembler ini juga dinamakan sebagai bahasa rakitan yang merupakan bahasa digunakan untuk komputer. Namun bahasa ini masuk ke dalam kategori bahasa tingkat rendah. Kenapa? Karena kita sebagai user, ya sebagai operator, di dalam menggunakan bahasa tersebut mengalami sedikit kesulitan. Jadi intinya gini, kita yang menentukan bahwa bahasa tersebut masuk ke dalam kategori klasifikasi tingkat menengah, tingkat rendah, tingkat tinggi, itu diketahui dari usernya. Apakah usernya itu mampu memahami bahasa tersebut atau tidak? Kalau user, operatornya mampu memahami bahasa tersebut, mengerti bahasa tersebut, itu bisa dikategorikan sebagai bahasa tingkat tinggi. Tetapi kalau seandainya user, operatornya, pengguna komputernya tidak mengerti bahasa itu, maka dikategorikan sebagai low level language. Artinya bahasa tingkat menengah atau tingkat rendah. Jadi intinya di situ aja. Bahasa tingkat tinggi itu adalah bahasa yang orang lain bisa mengerti bahasa tersebut. Kayak contoh kayak PHP ya, PHP ya. Atau pemrograman dengan menggunakan program Visual Basic misalnya, atau menggunakan Pascal atau DLP ya. Itu ada sebagian orang yang mengerti dan ada sebagian orang yang sudah familiar terhadap bahasa pemrograman tersebut. Gitu. Ya, jadi bedanya di situ aja. Berbeda dengan high
level language atau bahasa tingkat tinggi, bahasa assembler ini mempunyai hubungan 1:1 ya dengan berdasarkan instruksi mesin. Contohnya, untuk setiap julukan atau mnemonik yang nanti akan ditulis dengan menggunakan bahasa assembly, maka nanti juga akan langsung diterjemahkan dengan tepat satu kode operasi sehingga bisa langsung dimengerti oleh komputer. Gitu. Jadi tujuan dari low level ini ya, dia itu biasanya menggunakan kode-kode singkat. Kode-kode singkat itu dikenal sebagai mnemonik. Itu. Jadi mnemonik itu adalah kode-kode singkat yang dapat dimengerti langsung oleh komputer. Itu pengertian daripada bahasa rakitan ya dengan menggunakan assembly ini. Nah, sementara itu ya, kamu lihat di slide lagi. Ya, di slide itu bisa kamu lihat. Sementara itu pada bahasa tingkat tinggi, ya, ada satu perintah yang mampu diterjemahkan ke dalam berbagai macam kode operasi di dalam bahasa mesin tersebut. Proses perubahan bahasa dari bahasa assembly ke bahasa mesin itu dilakukan oleh assembler. Jadi assembler itu adalah yang merubah dari bahasa assembly ke bahasa mesin. Itu dikenal sebagai assembler. Gitu. Jadi assembler itu adalah proses perubahan bahasa dari bahasa assembly ya ke dalam bahasa mesin. Nah, untuk kebalikannya itu dari bahasa mesin ke dalam bahasa assembly itu dikenal sebagai disassembler. Itu aja. Jadi kalau assembler itu adalah dari bahasa assembly ya, dari bahasa assembly ke bahasa mesin. Kalau disassembler itu dari bahasa mesin ke bahasa assembly. Ya, nanti pada pertemuan 4 atau 5 ya, kita akan mencoba menggunakan melakukan pengprogramming dengan bahasa assembly. Ya. Selanjutnya adalah pada dasarnya komputer adalah makhluk digital yang hanya mengenal digit 1 dan 0 atau dikenal sebagai binary. Angka 1 dan angka 0 itu dikenal sebagai binary. Ya, ingat, komputer hanya mengenal dua angka 0 dan angka 1. Ya. Misalkan kita mengetik huruf A misalnya. Di keyboard kita ketik huruf A. Tapi ketika tampil nanti di layar monitor itu muncul huruf A gitu. Kita ngetik huruf C atau huruf Z atau huruf H misalkan. Nanti di layar monitor itu akan muncul huruf yang kita ketik. Gitu. Padahal komputer itu hanya mengenal dua huruf, angka 1 dan angka 0 gitu. Ya. Bagaimana prosesnya? Prosesnya itu melalui berbagai macam proses. Dari huruf A di keyboard itu akan diproses lagi tuh. Ya, si mesin ini akan memproses dari angka 1 0 1 0 1 0 berat sampai muncul di layar monitor memunculkan huruf yang kita ketik tersebut. Gitu ya. Jadi intinya adalah komputer hanya mengenal dua angka, yaitu angka 0 dan angka 1. Angka 0 dan angka 1 ini biasa kita kenal sebagai binary. Gitu. Komputer hanya mampu menerima data dalam bentuk binary dan juga hanya bisa mengerti perintah dalam bentuk binary. Jadi komputer itu dia hanya mengenal komponen-komponen binary saja. Gitu. Seperti tadi saya katakan, kita ngetik huruf A, ya saya ketik huruf A, diproses oleh komputer, angka 101010, maka di layar monitor muncul huruf A. Gitu. Jadi komputer itu tidak mengenal huruf A, B, C, D, E, F, G, H, dan lain sebagainya. Tetapi dari huruf tersebut dirubah menjadi angka-angka biner sehingga menghasilkan huruf yang kita tekan tersebut. Tuh. Secara umum, program bisa dilihat dari segi urutan, langkahnya, instruksinya, perintahnya untuk menyelesaikan sesuatu. Jadi programmer ini bisa langsung membuat program dengan menulis perintah dalam bentuk 1 dan 0 dalam bahasa mesin atau menggunakan bahasa tingkat tinggi yang lebih manusiawi seperti C, Visual Basic, Java, PHP dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi inti pada slide ini adalah bahwa komputer itu dia hanya mengenal dua huruf 1 dan 0 ya. Dan komputer ini ya proses
perubahan bahasa dari bahasa assembly ke bahasa mesin itu dikenal sebagai assembler. Kebalikannya dari bahasa mesin ke bahasa assembly itu dikenal sebagai disassembler. Ya, kesimpulan daripada slide ini. Nah, lalu apa sih manfaatnya kita mempelajari bahasa assembly? Gitu. Kita nggak sembarangan belajar programming A, programming B, programming C tanpa adanya suatu maksud tertentu. Gitu. Kalau kita masuk dalam jurusan teknik informatika, pasti dapat yang namanya mata kuliah materi mengenai tentang bahasa mesin, bahasa rakitan, bahasa assembly, bahasa C, ya, bahasa Pascal. Itu biasanya anak teknik informatika itu mendapatkan materi seperti itu. Itu tujuannya apa? Itu adalah sebagai awal kita untuk masuk ke dalam bahasa programming yang lainnya. Gitu. Jadi ada programming bahasa mesin, ada programming dengan menggunakan bahasa assembly, ada programming bahasa C, itu adalah dasar-dasar yang akan didapat, yang akan diperoleh oleh jurusan teknik informatika. Lalu selanjutnya bagaimana? Selanjutnya hanya tinggal kita mengembangkan diri. Apakah kita ingin menggunakan bahasa Visual Basic? Apakah kita ingin menggunakan bahasa DLP atau Pascal dan lain sebagainya? Itu. Ya. Sebentar slide-nya hilang ya. Ya, udah kelihatan lagi slide-nya? Kelihatan, Pak. Ya, kelihatan Ya, Pak. kelihatan ya. Jadi tujuan kita belajar bahasa assembly ini ya adalah untuk mengetahui bagaimana proses bahasa, bagaimana proses komputer itu dapat mengetikkan apa ya instruksi yang kita berikan gitu. Yang hanya kita ketahui bersama bahwa komputer hanya mengenal angka 0 dan angka 1. Semakin tinggi bahasa yang digunakan, maka akan semakin manusiawi ya pula cara memberikan suatu perintahnya. Biasanya bahasa tingkat tinggi itu kita gunakan dalam bahasa Inggris yang kita gunakan dengan menggunakan bahasa Inggris, misalkan begin, terus misalkan printf atau misalkan while atau ya intinya bahasa tingkat tinggi itu adalah bahasa-bahasa yang biasa digunakan di dalam menggunakannya dengan menggunakan bahasa Inggris gitu. Kayak contoh misalkan bahasa C. Bahasa C kalau kita ingin memunculkan tulisan hello world ya, kita hanya tinggal memberikan perintah instruksi printf hello world. Nanti ketika ditampilkan di layar monitor yang muncul adalah tulisan hello world gitu. Instruksinya apa untuk memunculkan tulisan hello world itu ke dalam layar monitor? Apa instruksinya? Instruksinya adalah printf. Printf itu adalah instruksi yang akan ditampilkan pada layar monitor. Apapun yang kita tulis pada instruksi atau perintah printf itu yang akan ditampilkan di layar monitor. Akan tetapi untuk penggunaan bahasa assembly ya yang merupakan bahasa tingkat rendah ini, maka setidaknya ada 5 langkah yang harus dipenuhi agar supaya bisa menampilkan tugas atau maksud yang sama. Gitu. Jadi ada step-stepannya. Kalau kita menggunakan bahasa assembly itu dia memiliki ada step-stepannya gitu. Ada step instruksinya, lalu ada step yang namanya proses-prosesnya, pengubahan angka binernya ya. Itu masuk ke dalam langkah-langkah yang harus dipenuhi oleh bahasa tersebut. Selain itu, semua program dengan apapun bahasa yang digunakan akan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin pada saat ketika hendak dieksekusi gitu. Maka kalau misalkan kita menggunakan bahasa pemrograman itu biasanya ada tombol atau ada apa command button ya
untuk eksekusi atau untuk menjalankan instruksi yang sudah kita ketik, instruksi yang kita buat, perintah yang kita buat, pasti ada yang namanya eksekusi, execute atau running atau compile. Ya, itu pasti ada di dalam hampir semua bahasa programming itu menyediakan tombol seperti itu. Ya, instruksi-instruksi yang seperti itu. Gitu. Yang tidak kalah pentingnya adalah dikarenakan bahasa assembly juga merupakan bahasa mnemonik atau singkatan. Ketika hendak memberikan perintah pada bahasa mesin, maka tidak mengherankan jika bahasa assembly ini memiliki kaitan yang erat dengan prosesor. Gitu. Setiap prosesor juga sudah dilengkapi dengan instruksi set yang memiliki kemungkinan tidak sama antara prosesor yang satu dengan prosesor yang lainnya. Ya, jadi tidak tentu sama ya. Tidak kemungkinan besar itu tidak memiliki suatu kesamaan. Tetapi secara garis besarnya semua merek prosesor, semua jenis prosesor itu kurang lebih hampir sama ya. Akan tetapi perlu diingat bahwa Intel adalah perusahaan yang menguasai pangsa pasar untuk prosesor dan menjadi penguasa. Hal ini yang membuat semua produsen lainnya mau tidak mau harus mengikuti ya, harus menggunakan instruksi set yang sama dengan yang digunakan oleh prosesor buatan Intel ya. Prosesor kita yang ada di kita ini ya, ada prosesor Intel, ada prosesor AMD, ada prosesor untuk ya prosesor Cyrix ya. Jenis-jenis prosesor yang ada di Indonesia itu banyak sebetulnya, tetapi yang bertahan sampai saat ini yang masih memiliki daya saing yang kuat di dalam produsen prosesor itu ada Intel dan ada AMD. Itu adalah kedua prosesor yang sampai saat ini masih memiliki persaingan yang sangat kuat gitu. Lalu kenapa di sini dikatakan bahwa Intel sebagai acuannya dari prosesor-prosesor yang lainnya gitu? Karena apa? Karena hampir semua user, hampir semua orang yang menggunakan komputer itu kebanyakan menggunakan Intel gitu. Ya. Lalu bagaimana dengan AMD? AMD ini dia dengan menggunakan fitur-fitur baru, membuat perubahan-perubahan terbaru agar si AMD ini tidak tenggelam, maka dia mengikuti apa yang ada di Intel. Intel mengeluarkan Core i3 misalkan. AMD juga mengeluarkan ya yang setara dengan Core i3, prosesor yang setara dengan Core i3, i7, i5 ya. Jadi si AMD ini dia akan mengikuti perjalanan daripada Intel tersebut. Kenapa? Karena Intel itu hampir semua user, hampir semua komputer itu menggunakan produk Intel. Padahal di kedua prosesor tersebut memiliki kelebihan dan juga kelemahan. Gitu. Kelemahannya di mana? Kalau Intel, ya ini pengalaman saya dalam menggunakan prosesor tersebut, ya. Kalau Intel biasanya digunakan untuk program-program aplikasi yang berbasis perkantoran gitu. Tetapi kalau AMD dia itu biasanya digunakan oleh aplikasi-aplikasi yang sudah mengandalkan 3D-nya. Dan dari segi harganya, Intel dengan AMD itu dia lebih mahal. Intel dibandingkan dengan yang AMD. Kekurangannya di mana? Kekurangannya Intel dia lebih stabil ya, kepanasannya itu lebih stabil, sedangkan yang AMD itu dia lebih panas dibandingkan dengan yang Intel. Jadi AMD itu lebih panas. AMD itu dia lebih panas, Intel itu lebih stabil. Ya, kurang lebih sih itu. Sebenarnya sih banyak ya kelemahan dan kelebihan dari prosesor Intel dan AMD. Tetapi selama saya mengikuti perjalanan komputer, perjalanan prosesor, itu biasa kelemahannya itu dari segi panasnya, dari segi harganya, lalu dari segi speednya ya, speednya itu ya, daya tracknya itu dia lebih cepat AMD dibandingkan dengan Intel. Misalkan contoh waktu pada tahun 98 ya, dulu saya menggunakan 98 nih, ya 98 2098 2004-an lah. Itu saya menggunakan AMD Duron gitu. Sedangkan pada saat itu sudah muncul Intel Pentium 4 yang serinya 3.0. Ketika saya menggunakan benchmark itu hampir sama tuh. Padahal kalau kita lihat Duron itu dia setara di bawah Pentium 4. Tetapi ketika kita tes, uji
dengan memori yang sama, dengan motherboard yang mereknya sama, dengan prosesor yang berbeda, kita cek, kita jalankan, itu AMD dengan Intel hampir sebanding. Padahal kalau kita lihat dari speednya, ya dari MHZ-nya, itu lebih tinggian Intel dibandingkan dengan yang AMD. Ya itu hanya sekilas saja ya. Mungkin Anda lebih tahu lah ya. Biasanya kalau anak-anak muda sekarang dia lebih paham ya tentang bagaimana sih Intel tuh, bagaimana. Kalau dulu kan game zaman dulu itu kan hanya game-game yang dua dimensi, 3D-nya juga nggak terlalu berat. Tapi kalau sekarang kita perhatikan 3D-nya juga sudah semakin canggih, semakin wah, tidak hanya mengandalkan prosesor yang tinggi, tetapi didukung dengan VGA-nya yang tinggi pula, agar supaya grafis yang digunakan itu cukup memadai. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangannya nih, kita belajar bahasa assembly. Kelebihannya adalah cepat pada saat melakukan running program. Ya, efisien dalam penggunaan memori. Lalu memiliki ukuran file yang kecil saat dikompil. Ya. Jadi kelebihan dari bahasa assembly ini, dia cepat pada saat kita melakukan eksekusi instruksi. Ketika kita mencoba menjalankan program yang sudah kita buat. Ya. Dia cara apa? Cara membacanya, cara membaca per baris itu lebih cepat. Gitu. Dan yang lebih memadai lagi adalah memorinya yang kita gunakan nggak terlalu besar dibandingkan dengan bahasa-bahasa kelas high, bahasa tingkat tinggi. Ya, bahasa tingkat tinggi itu kan memori kita harus didukung yang baik. Prosesor yang harus kita miliki juga tinggi. Gitu. Ya, contoh misalkan kayak saya menggunakan Photoshop yang CS dengan saya menggunakan Photoshop yang CS6, itu ada perbedaannya juga. Gitu. Semakin tinggi versi, semakin terbaru versinya, maka akan semakin tinggi. Gitu. Jadi kalau misalkan kita ingin menggunakan aplikasi atau kalau kita ingin menginstal program atau apapun, kalau saran saya kita sadar diri dalam artinya kira-kira komputer yang saya gunakan spesifikasinya seperti ini nih. Kira-kira game yang harus yang baik itu yang game yang bisa diinstal di komputer saya itu yang model seperti apa? Program yang bisa diinstal di komputer saya itu seperti apa? Jangan kita memaksa spesifikasi komputer kita standar, tetapi kita menggunakan program-program yang keluaran terbaru. Maka biasanya akan terasa berat, akan terasa lambat, dan bisa juga mental lagi ke menu-menu pertama atau layar desktop. Ketika kita sedang jalankan program, tiba-tiba kembali ke layar desktop. Itu biasanya ketidakmampuan perangkat yang kita miliki terhadap aplikasi yang akan kita gunakan. Jadi kita sadar diri, oh komputer saya spesifikasi seperti ini nih. Kira-kira aplikasi apa yang pas pada komputer kita gitu. Lalu kelemahan di dalam menggunakan bahasa assembly ini, yang pertama adalah lebih sulit dipahami dengan penulisan kode yang panjang gitu. Ya. Dia lebih sulit dengan lebih sulitnya gimana? Lebih sulit dalam menulis kode-kodenya. Kenapa? Karena kalau kita ingin menjalankan satu instruksi saja, katakanlah kita ingin menjalankan sebaris kata, ya, itu biasanya instruksinya itu banyak, gitu, ya. Nggak kayak misalkan kita ingin memunculkan tulisan kayak tadi hello world. Kalau kita menggunakan bahasa C, tinggal kita berikan perintah printf hello world. Maka ketika kita runningkan, kita compile, dia akan muncul di layar monitor. Hanya sebaris tulisan, satu instruksi printf. Tetapi kalau kita menggunakan bahasa assembly, itu biasanya per huruf. Hello world, H dulu, baru move, bla 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 bla, E, lalu turun bawah lagi, L, turun lagi bawah lagi, L, turun lagi, O, dan terus. Maka instruksinya itu panjang, penulisan kodenya itu yang panjang. Gitu. Jadi itu adalah salah satu kelemahan daripada bahasa assembly. Selanjutnya adalah baris program lebih panjang daripada bahasa tingkat tinggi. Ya, pasti. Kenapa? Karena kita ingin menuliskan satu huruf saja. Misal 5 huruf lah. Ketika 5 huruf, 1,
2, 3, 4, 5. Sudah 5 baris. Sedangkan kalau kita ingin menggunakan bahasa tingkat tinggi, misalkan bahasa C katakanlah ya, yang sederhana aja dulu, bahasa C, kita hanya tinggal tuliskan printf 1, 2, 3, 4, 5. Itu sudah cukup. Gitu. Ya, itu adalah kelemahan daripada kita menggunakan bahasa assembly. Lalu kesulitan dalam melakukan operasi yang kompleks. Jarang sekali seorang programming membuat suatu aplikasi dengan menggunakan bahasa assembly ini. Gitu. Kenapa? Karena program yang kompleks itu, ya nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah jauh-jauh kita bicara program yang kompleks ya, program yang full version, nggak usah, kita ambil seperti tadi saja tulisan hello world, ya dengan menggunakan program lain hanya tinggal sebaris sudah muncul, tapi dengan bahasa assembly dia per kata, maka akan mengalami sedikit kesulitan. Ya, itu adalah kelebihan dan kekurangan daripada bahasa assembly ini. Oke, sampai sini pada slide 6 ini ada yang mau ditanyakan dulu atau mau disampaikan sebelum masuk ke slide selanjutnya? Ya, nggak apa-apa ya, kita diskusi aja di sini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Suara saya sampai ya, suara saya sampai. Sampai, Pak. Oke. Sampai. Ini yang saya khawatirkan, saya udah ngomong banyak, suara saya nggak sampai. Nah, itu dikhawatirkan. Gitu. Ya, jadi kita belajar santai saja, ya nggak usah kita terburu-buru, ya kita santai. Intinya kita santai, tapi kita bisa, apa yang saya sampaikan bisa Anda cerna. Gitu. Lalu kalau seandainya Anda ingin tanyakan, langsung saja ditanyakan. Oke ya. Lalu di sini adalah untuk mempelajari bahasa rakitan atau assembler ini, apa sih yang harus kita perlukan? Apa sih gitu? Ya, yang harus kita perlukan adalah sistem daripada bilangan. Bilangan biner, oktal, desimal, dan heksadesimal. Bilangan biner, ingat bilangan biner asal ada kata kalimat biner itu bisa ada dua. Ya, bilangan biner, oktal itu 8, desimal itu adalah 10, heksadesimal itu adalah 15. Jadi nanti pertemuan besok ya, pertemuan berikutnya kita akan belajar perhitungan sistem biner. Ya. Kalau Anda jurusan SMK biasanya sudah dipelajari sistem bilangan ini. Bagaimana cara menghitung angka biner, bagaimana merubah dari sebuah huruf menjadi sebuah angka 010, itu nanti akan dipelajari pada sistem bilangan pada minggu depan. Pada pertemuan berikutnya kita akan belajar masuk sistem bilangan biner. Bilangan oktal, desimal, dan juga heksadesimal. Nah, lalu selanjutnya, ya, di dalam bahasa assembler itu diperlukanlah kita mengenal yang namanya mikroprosesor. Ya, teknik informatika itu harus minimal mengerti, paham mengenai tentang mikroprosesor. Ya, prosesor itu ada prosesor, di dalam prosesor itu ada 3 bagian: ALU, CU, MU. ALU arithmetic logic unit, MU memory unit, CU adalah control unit. Di mana ketiga bagian itu di dalam prosesor itu memiliki fungsi dan cara kerjanya masing-masing. ALU arithmetic, dia yang berkaitan tentang perhitungan aritmatik. Gitu. Nah, di bilangan biner ini yang bekerja adalah ALU, aritmatik. Gitu. Kenapa? Karena komputer hanya mengenal 2 huruf, angka 0 dan angka 1. Lalu CU, control unit. Dia yang akan melakukan pengontrolan jalurnya. Oh, ke jalur A, jalur B, jalur C. Gitu. Ya, lalu yang terakhir adalah memory unit, MU. Memory unit ini dia yang melakukan storage sebagai media penyimpanannya, gitu. Apakah data tersebut disimpan, apakah data tersebut langsung dijalankan, itu yang dilakukan oleh
memory unit. Selanjutnya adalah untuk mempelajari bahasa rakitan ini, yang perlu kita lakukan adalah mempelajari sistem memori dan pengalamatan memori. Nanti kita masuk ke dalam pengalamatan memori. Sebelum kita melakukan pengalamatan memori, kita kenali dulu konsep daripada si memori tersebut. Gitu. Ya, nanti ada pengalamatan memori. Oh, memori sekian, kira-kira pengalamatannya gimana nih? Perhitungannya nih bagaimana? Itu nanti ada. Ya, selanjutnya adalah interupsi. Ya, interupsi yang akan dijalankan. Register. Nah, register ini kalau kita belajar assembly, nanti ada register. Oh, register sekian. Oh, register ini. Itu nanti kita masuk ke dalam materi register. Selanjutnya adalah instruksi assembly. Nah, di sini baru kita memulai dengan menggunakan pemrograman dengan menggunakan bahasa assembly. Gitu. Mode pengalamatan data. Ya, mode pengalamatan data ini masuk ya, dia bisa disanding atau disamakan dengan berkas dan akses. Karena apa? Berkas dan akses itu dia masuk ke dalam melakukan pengolahan, memanajemen suatu file ataupun data. Operasi-operasi pada assembler itu yang akan kita pelajari ya. Kira-kira operasi penjumlahan nih bagaimana, pengurangan itu menggunakan instruksinya apa, lalu pembagian instruksinya itu apa gitu. Dan terakhir adalah pembuatan program. Hasil akhir daripada materi kita ini ya, hasil akhir daripada mata kuliah kita ini adalah melakukan pembuatan program secara sederhana gitu ya. Jadi kita akan membuat suatu program yang benar-benar sangat minimal lah ya. Intinya walaupun kita buat program minimal, tapi kita paham dan mengerti mengenai tentang bahasa rakitan ini gitu. Memang secara umum di bidang dunia industri ya, bahasa rakitan ini jarang sekali kita gunakan, tetapi ini adalah dasar pertama kali kita akan belajar bahasa pemrograman tingkat tinggi lainnya. Nah, lalu di sini adalah penulisan bahasa assembly. Gitu. Pada penulisan program, dalam bahasa assembly haruslah memiliki ekstensinya .asm. Ya. Dia harus memiliki ekstensi. Jadi ketika kita membuat suatu program, ya, ketika kita sedang membuat suatu program dengan menggunakan bahasa assembly, dia tuh harus ketika kita simpan latihan 1.asm. Gitu. Ya, ASM ini menandakan bahwa file tersebut adalah file yang digunakan oleh bahasa assembly. Ya, teknik informatika, kita orang yang teknik informatika harus tahu ekstensi yang digunakan di dalam sebuah komputer. Kita harus tahu. Titik doc. Oh, doc itu adalah dokumen yang akan dibuka, yang akan dijalankan pada program Microsoft Word. Gitu. Lalu misalkan PDF. Ya, .pdf. PDF itu adalah ekstensi yang dibuka oleh Adobe Reader atau Foxit Reader atau apapun. Jadi kita harus tahu titik SYS. Oh, SYS apa ya? Oh, SYS itu adalah sistem. Lalu ada titik BAT misalnya. Lalu ada lagi titik BAK. Ada lagi titik Excel, titik COM. Ya, itu adalah ekstensi yang harus kita tahu. Lalu ada lagi titik DLL gitu. Tujuannya apa? Orang teknik informatika harus tahu ekstensi yang ada di dalam komputer ya. Kalau kita nggak tahu nanti wah nih hari saya udah penuh nih. Kira-kira file mana aja yang harus kita hapus nih? Ya, file-file yang nggak penting misalkan file temp, lalu file yang ini file-file yang sampah misalkan, itu bisa kita buang. Tapi kalau kita tidak tahu, nanti yang kita khawatir adalah si Windows-nya ini yang dihapus, yang dibuang gitu. Maka nggak akan maka ya sistem operasinya akan mengalami kerusakan. Jadi ekstensi ini haruslah kita ketahui. Nah, setelah itu program dikompilasi. Setelah program itu dikompilasikan, ya setelah program itu dikompil, maka kita simpan dengan ekstensinya ya, nanti akan muncul
ekstensinya adalah titik OBJ ya, OBJ ya. Jadi ekstensi akan muncul tuh titik OBJ. Yang pertama adalah ASM, yang kedua adalah titik OBJ gitu. Nanti ketika kita jalankan, kita melakukan suatu pengelingan ya. Setelah kita melakukan pengelingan berarti nanti akan muncul ekstensinya itu yang ada adalah .com, .exe. Exe itu adalah ekstensi yang digunakan .com ya. Lalu eh, .bat ya, itu adalah yang bisa dijalankan, yang bisa kita klik. Nah, contoh misalkan kita ingin melakukan instalasi software misalkan. Pada saat saya melakukan instalasi software, yang harus saya lihat adalah ekstensinya. Yang harus kita cari adalah tulisan setup.exe gitu. Ya. Yang harus saya lihat adalah titik exe-nya, .exe-nya. Kalau misalkan Anda sudah mendownload software tapi tidak ada titik exe, maka kita tidak bisa melakukan instalasi software tersebut. Gitu. Karena .exe ini adalah file yang dapat dijalankan untuk proses instalasi. Biasanya itu kalau .exe itu dia ekstensinya itu adalah setup.exe, lalu install.exe ya. Itu biasanya instruksi perintah yang bisa dijalankan. Untuk melakukan kompilasi program, ini kita dapat menggunakan software namanya software Turbo Assembler. Ya, jadi silakan Anda download software Turbo Assembler ya. Nanti di situ kita akan menjalankan, kita membuat suatu instruksi sederhana dan kita coba compile. Tuh, ya. Di sini terdapat dua bagian pada program dalam bahasa assembly. Ya, ada yang assembly directive dan ada instruction. Ya, kalau assembly directive itu merupakan bagian pada kode yang berfungsi sebagai pengarah bagi assembler atau compile untuk menata sebuah program. Gitu ya. Jadi dalam bahasa assembly ini, ya dalam program bahasa assembly ini terdapat dua bagian. Ada bagian assembly directive dan ada bagian instruction. Ya, kalau assembly directive itu adalah merupakan bagian pada kode yang berfungsi sebagai pengarah bagi assembler. Ya, tujuannya adalah tak lain adalah untuk menata sebuah program yang dibuat. Sedangkan instruction ini merupakan bagian kode yang harus dieksekusi oleh si CPU ini dengan melakukan operasi-operasi yang telah diperintahkan pada sebuah program. Gitu ya. Instruksi itu kalau yang assembly directive adalah bagian daripada kode dengan tujuan menata sebuah program. Kalau yang instruction itu adalah merupakan bagian kode yang harus dieksekusi oleh CPU ini di dalam melakukan operasi yang telah diberikan perintah melalui program tersebut. Tuh ya. Oke, lalu sini ada pembanding ya. Pembanding bahasa assembly dengan bahasa lainnya. Jadi ada pembandingnya. Program assembly merupakan bahasa yang digunakan untuk mempresentasikan suatu bahasa mesin. Jadi pemrograman assembly ini dikhususkan untuk melakukan presentasi dalam bahasa mesin. Dengan menggunakan bahasa assembly, seorang programmer akan lebih mudah memahami instruksi jika dibandingkan dengan menggunakan kode mesin. Ya. Bahasa mesin biasanya menggunakan alamat memori A berupa kode heksadesimal. Ya, ada A, ada tanda ada tanda pakai A pakai topi. Itu merupakan kode daripada heksadesimal yang sulit untuk dipahami. Itu ya. Jadi bahasa assembly ini ya, pemrograman dengan menggunakan bahasa assembly ini adalah tak lain tujuannya adalah untuk si programmer, orang yang membuat program dapat lebih mudah memahami bahasa mesin, kode-kode yang digunakan pada bahasa mesin. Gitu. Jadi bahasa assembly ini adalah untuk mempermudah
soal kita programming di dalam melakukan pemrograman dengan bahasa mesin. Itu intinya. Selanjutnya adalah jika assembly dibandingkan dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi lainnya, maka bahasa assembly ini akan sangat sulit dipahami jika dibandingkan dengan bahasa C. Ini yang membuat assembly mulai ditinggalkan karena kerumitannya, gitu. Saat ini para programmer cenderung lebih suka menggunakan bahasa C atau C++ untuk melakukan pemrograman pada hardware. Namun, pemrograman bahasa tingkat tinggi memiliki keterbatasan terhadap pemanfaatan di hardware-nya. Karena pemrograman bahasa tingkat tinggi ini biasanya menerjemahkan suatu instruksi menjadi sebuah kode mesin. Gitu. Berbeda halnya dengan assembly yang secara langsung menerjemahkan instruksi menjadi sebuah instruksi mesin. Gitu. Ya. Jadi di sini yang menjadi pembeda bahasa assembly dengan bahasa tingkat tinggi lainnya adalah bahasa assembly ini adalah bahasa yang sulit sekali dipahami oleh si user dibandingkan dengan bahasa C. Ya. Ini membuat bahasa assembly itu ditinggalkan oleh seorang programming. Padahal bahasa assembly ini adalah bahasa yang mampu menerjemahkan bahasa mesin. Kode-kode mesin itu mampu dijalankan oleh bahasa assembly. Tetapi bahasa assembly ditinggalkan lagi nih dengan bahasa-bahasa yang masuk ke dalam programming tingkat tinggi. Gitu. Oke, jadi kesimpulan nih. Sebelum masuk kesimpulan, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau disampaikan? Ya. Ada nggak? Nggak ada ya? Cukup kayaknya. Enggak, Pak. Ya, jadi kesimpulan pada pertemuan kita ini adalah bahasa assembly ini atau yang biasa disebut bahasa rakitan merupakan bahasa pemrograman tingkat rendah yang dapat digunakan untuk memprogram mikroprosesor, komputer, ya, dan mikrocontroller lainnya dan lainnya. Dan setingkat di atas bahasa mesin. Bahasa assembly ini berbeda dengan bahasa pemrograman lainnya karena bahasa assembly ini merupakan dasar daripada semua program. Tuh. Lalu kenapa kita mempelajari bahasa assembly ini? Gitu. Karena bahasa assembly ini adalah dasar daripada bahasa pemrograman yang lainnya. Ya, seharusnya kan kalau bahasa rumit, sebaiknya kan nggak usah kita pelajarin, kan gitu. Secara logika aja, ini rumit, ini susah, ini ada yang lebih mudah. Kenapa kita nggak menggunakannya mudah aja? Gitu. Tapi kok kenapa kita belajar yang susah? Tuh. Karena ada suatu alasan ya dari zaman saya kuliah dulu tahun 2001 2002 itu saya dapat materi microcontroller, saya dapat materi tentang bahasa mesin, saya dapat materi mengenai tentang bahasa rakitan. Gitu. Tapi sampai sekarang masih dipelajari pula, masih dipelajari lagi. Ya. Tahun 2004 saya belajar bahasa Visual Basic. Tapi sekarang Visual Basic sudah ditinggalkan. Ya, hanya ada sebagai beberapa kampus yang masih mengajarkan Visual Basic, tapi ada beberapa kampus yang sudah tidak bermain dengan Visual Basic, melainkan dengan menggunakan bahasa tingkat tinggi lainnya seperti Python. Lalu misalkan seperti bahasa, ya banyaklah bahasa programming tingkat tinggi lainnya. Gitu. Ya, kenapa Visual Basic kok sedikit tinggalkan? Karena dengan ada lagi yang lebih mudah. Ya. Tapi kalau bahasa mesin ini, bahasa rakitan ini, bahasa assembly ini, itu akan dipelajari. Karena bahasa assembly itu adalah dasar daripada semua bahasa. Ibarat kata buyutnya lah ya. Tuh. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya kita diskusi aja nggak apa-apa. Ya, Anda bertanya, saya insya Allah saya jawab. Kalau saya kurang paham atau saya kurang tahu, ya nanti biasalah saya jadiin PR buat saya. Nanti pada pertemuan berikutnya kita bahas. Oh, teman Anda sedang bertanya seperti ini. Ya, lalu kita diskusi, kita cari tahu
permasalahan di mana, kita saling sharing-sharing aja. Tuh. Gimana? Cukup? Sepertinya cukup, Pak. Cukup. Yang lain gimana? Iya, Pak. Cukup juga, Pak. Cukup, Pak. Cukup jelas ya. Oke, jadi nanti bila Jelas, mana Pak. ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan, silakan japri saya atau melalui grup ya. Pak, saya ingin nanya ini dong, Pak. Oh, di kerjaan saya, Pak, begini, begini, begini. Nah, kita saling sharing saja di sini. Kita saling membantulah ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, ya saya minta Anda untuk mengaktifkan biasa. Ya, untuk mengaktifkan foto, videonya, webcamnya. Ya. Oke, ini semua kelihatannya kerja semua ya. Ada yang buat kelihatannya yang baru lulus Iya, Pak. Masih kerja. kerja ya. Kerja di bergerak di bidang IT ada. Eh, bidang ATM, Pak. Coba. ATM. Iya. Ya. Ngurusinnya ini hardware, Pak. Hardware. Nah, urusan hardware kan larinya ke bagian teknik. Iya, teknik. Iya, Gitu. Ya. Siapa? Renaldi ya? iya, betul, Pak. Udah lama kerja itu. Ya. Udah lama kerjanya. Udah hampir 2 tahun, Pak. Oh, sudah tahu lumayan lama. Sudah banyak pengalaman dong. Saya bagian admin, cuma jadi tahu masalah tentang ATM-nya sih, Pak. Oh, ya nggak masalah. Jadi kita gini loh, walaupun kita masuk ke dalam bidang admin, ya kita masuk ke bidang admin nih. Gimana caranya kita sedikit ibarat kata curi-curi ilmu lah. Kan kalau ilmu kita kuliah atau kita kursus kan lumayan bayar. Nah, kita manfaatkan di lingkungan kerja kita gitu. Oh, saya Iya, kerja di betul, Pak. bidang ini misalkan. Ya, walaupun kerjaan pokok kita selesaikan, tapi di samping lain itu bisa kita cari tahu dengan tujuannya tak lain adalah sebagai untuk menambah ilmu kita. Ilmu itu didapat bukan dari tempat kuliah, bosnya bukan didapat ya, bukan hanya didapat di tempat kuliah, di sekolah, melainkan di lingkungan luar itu lebih banyak. Kayak contoh saya misalkan, saya kuliah di Budi Luhur ya, itu tahun 2005 lulus, ya, yang saya dapat ibarat kata hanya segini misalkan. Tapi ketika saya masuk ke dalam dunia industri, ternyata apa yang saya dapatkan segini itu belum ada apa-apanya gitu. Ketika di luar sana, wah lebih banyak lagi mengenai tentang hardware, software, bagaimana cara memperbaiki pin-pin prosesor. Itu dulu saya sampai pin-pin prosesor itu sampai diperbaiki semua gitu. Jadi dimanapun kita berada, ya usahakanlah kita sebagai inti daripada tempat tersebut. Oke, bisa dinyalakan lagi? Oh, udah pada lelah ya, pada mau istirahat nih kelihatannya. Oke ya, saya print screen. Oke, 1, 2, 3. Nah. Oke, jadi saya rasa cukup ya, nggak ada yang tanyakan lagi, jelas? Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Oke. Pak, insyaallah. Oke, kalau jelas saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama.